Saudara, tema daripada bulan ini adalah duduk dan dengarkan dia. Kasih tahu kiri kanan, duduk dan dengarkan dia. Nah saudara, hari ini saya bicara tentang suara Tuhan dan ketakutan saudara. Saudara, tema bulan ini adalah tentang duduk dan dengarkan dia. Dan sebuah tema yang sangat penting. Kenapa? Karena Roh Kudus katakan bahwa di tengah-tengah goncangan yang begitu luar biasa, kita perlu mendengar suara daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Supaya umat Tuhan tetap kuat dan tetap bertindak saudara. Kita buka dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Mazmur 91. Saudara setiap hari baca Mazmur enggak? Yang baca Mazmur coba angkat tangan. Saya mau lihat saudara. Saudara baca Mazmur setiap hari. Amin. Saudara, waktu saudara mulai mengucapkan kata-kata Mazmur, maka firman itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Saudara, firman Tuhan dikatakan bahwa, saudara, saya percaya bahwa setiap hari kita mendengar berita tentang virus corona, betul gak saudara? Tiap hari saudara, begitu buka berita virus corona lagi saudara. Saudara, bahkan di mana saudara, di WA, di Facebook, di Instagram, semua banyak orang bicara soal virus corona. Saudara, bahkan kemarin terjadi rush yang begitu luar biasa saudara, sampai pasar-pasar kosong. Kemarin anak-anak muda datang ke rumah saya, ngapain saudara? Mereka mau ngopi saudara. Kebetulan saya hari jam kemarin jam 3 ada waktu. Mereka datang lupa bawa susu. Jadi Dio dengan yang lain pergi cari susu saudara. Dia cari kemana-mana sampai jauh gak dapet. Akhirnya membeli sama tukang kopi saudara. Kenapa? Karena barang diras semua. Wow, saudara, yuk lihat kiri kanan saudara. Kayak kemarin kamu gitu gak ya? Gitu, tanya coba saudara ya. Saudara, ketakutan lebih banyak merusak daripada memberi keuntungan. Saudara, ketakutan lebih banyak memberi kerugian atau kerusakan daripada memberi keuntungan saudara. Saudara, saya percaya Tuhan ciptakan bukan ketakutan. Tuhan ciptakan rasa takut supaya kita waspada dan bijaksana. Tanpa rasa takut kita menjadi orang yang bersembarang asal bertindak. Tetapi yang Tuhan tidak inginkan dari hidup kita adalah kita hidup dalam ketakutan. Katakan, saya gak hidup dalam ketakutan. Saudara, ketakutan membuat kekuatan Tuhan di dalam kita jadi mandul. Saya ngomong sekali lagi, ketakutan membuat kekuatan Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya jadi mandul. Saudara ngerti mandul? Gak menghasilkan saudara. Saudara, kesadaran kita akan Tuhan menjadi hilang. Siapa kita di dalam kita menjadi hilang. Kenapa? Karena ketakutan bisa menguasai kita. Makanya kita perlu lebih lagi, jangan seperti dunia ini. Orang-orang jadi kehilangan iman loh saudara. Amin. Saudara, Mazmur 91 kita baca setiap hari. Dibuka dengan kata ini loh saudara. Orang yang apa? Yang duduk dulu. Makanya hari ini temanya itu tepat sekali. Duduk dan dengarkan dia. Amin. Saudara, dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang itu harus duduk di bawah kaki Tuhan. Itu lebih penting hari-hari ini. Nah saudara, di dalam sebuah lukisan oleh Jack Dawson saudara, melukis sebuah lukisan, saya pernah ceritakan tentang arti daripada, ini judulnya adalah apa? Peace in the midst of the storm saudara. Damai di tengah-tengah badai yang besar. Ada gambaran gini saudara, wah ada badai yang begitu besar, ada air mancur yang begitu menderu. Tetapi di tengah-tengah itu ada seekor burung. Saudara lihat nggak burungnya? Ya pokoknya anggap aja itu burung lah ya. Memang agak samar-samar saudara, pokoknya anggap aja itu burung. Burungnya sedang berkicau saudara. Saudara, itu adalah damai yang sejati. Amin. Saudara, damai bukan sesuatu yang keadaan lingkungan. Damai itu harus keluarnya dari dalam. Keluar saudara. Katakan amin. Saudara, damai itu harus dari dalam hati saudara dan saya. Itu namanya damai sejahtera yang sejati. Yaitu damai sejahtera yang Kristus berikan kepada kita. Saudara, di tengah-tengah badai itu, pelukis itu katakan begini. Burung itu sedang berkicau. Wow. Seperti saudara.
Di tengah-tengah orang lagi, di supermarket lagi berebutan barang, mungkin berantem. Tapi saudara sedang berkicau di tempat ini. Menyembah, memuliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara-saudara orang yang dahsyat loh. Amin. Cari Tuhan. Seperti Maria saudara. Tuhan katakan dia memilih bagian yang terbaik. Saudara hari ini di tempat ini kan pilihan. Bisa ikutin orang di luar atau di sini. Tetapi saudara dan saya memilih yang bagian yang terbaik. Yaitu memuji Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Saudara dengan begitu banyak berita, bagaimana dengan kita? Apakah membuat kita takut berlari sana seperti dunia ini? Atau malah kita mendekat ke kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau adalah perlindunganku, Engkau adalah kekuatanku. Tadi lagi menyembah, Tuhan bilang gini, virus corona itu gak kelihatan. You mau jaga bagaimanapun, emang bisa jaga sesuatu yang gak kelihatan? Bisa jaganya cuman apa yang memang gak kelihatan? Kuasa Allah. Amin. Itu yang harus kita cari saudara. Katakan amin saudara. Saudara jangan sampai kita lupa kita punya identitas sebagai minyak dan anggur. Tuhan katakan boleh semuanya ini boleh terjadi. Tetapi minyak dan anggur aku khususkan. Saudara mengerti artinya? Aku jaga. Aku pelihara mereka. Katakan amin saudara. Saudara di dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 29 dikatakan begini. Ayo Ibrani 12 ayat 25-29. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Artinya jangan sampai engkau gak percaya. Sebab jika mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita jika kita berpaling dari dia dan yang berbicara dari sorga. Artinya jangan keluar dari lingkungannya Allah. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya apa saudara? Nggak ada tempat yang aman hari-hari ini. Saudara, satu saat saudara, pencipta daripada Titanic, saudara tahu Titanic? Thomas Andrew saudara. Ditanya oleh seorang wartawan, itu kapal begitu canggih pada saat zaman mereka saudara. Lalu ditanya oleh wartawan, Mr. Andrew bagaimana dengan keamanan daripada kapal itu? Kapal ini, Titanic, bicara tentang Titanic. Lalu dia bilang begini, keamanan kapal ini dibuat sangat aman. Bahkan Tuhan tidak mampu menenggelamkan saudara. Dia berani ngomong gitu. Setelah itu dia berlabuh, 4 hari kemudian saudara kapal itu tabrak es dan tenggelam saudara. Yang mati 1517 termasuk Thomas Andrew juga mati di sana. So, saya beritahu saudara, apa yang dianggap aman, hari-hari Tuhan akan goncang. Tetapi Tuhan katakan aku akan menjaga minyak dan anggur. Orang-orang yang mencari wajahku, aku akan pelihara dia. Ayat 27 dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Artinya yang dulu orang pikir ini yang paling aman, itu kan digoncangkan saudara. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan saudara? Kerajaan surga. Tidak tergoncangkan. Itu adalah kerajaan surga saudara. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya surga memberi saudara jaminan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya percaya hari-hari goncangan ini orang akan hormat dan takut kepada Tuhan. Amin. Goncangan-goncangan ini saudara, kita harus hormat dan takut. Seperti hari ini, pokoknya Tuhan, saudara saya hari ini sedang dengar lagu Don Moon yang baru tentang Trust and obey. Trust and obey. Terus terdengang-dengang saudara. Percaya dan taat. Amin saudara. Sebab Allah kita adalah, dikatakan apa? Mari kita bersyukur. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, suatu saat ada di dalam kesabaran Allah, semuanya itu akan usai saudara. Maka Allah adalah api yang menghanguskan. Tetapi orang-orang yang berlindung kepadanya pasti makin luar biasa. Saudara, orang tanya gue, Pak, bagaimana kita puasa tuh kayaknya berat. Salah. Saudara makin puasa, makin ringan. Amin. Yesus bilang, aku memberikan kepadamu yang enak dan ringan, saudara. Beban pun ringan.
Saudara, itu adalah kebenarannya. Dan tadi Pak Henry tadi ada WA saya, kasih saya lihat WA dari seorang dokter. Saudara tahu nggak, orang yang puasa sampai jam 12 siang, tubuhnya itu lebih ringan. Dia lebih sehat, saudara. Kenapa? Kasih tepuk tangan. Saudara, bukankah itu yang menteri kita bilang? Kita harus jaga keadaan tubuh kita. Makin saudara puasa makin sehat. Kasih tahu kiri kanan, ayo puasa, jangan malas. Saudara, sekali lagi, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya orang yang mengambil waktu benar-benar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan arahan dari Roh Kudus. Orang yang mengambil waktu sungguh-sungguh duduk dan mendengarkan Dia. Artinya orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Dengan berani baru bisa berkata begini. Dikatakan apa, saudara? Dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, hari ini jangan hidup dalam ketakutan, tetapi tetap waspada. Amin. Jangan konyol, tetap berdoa, tetap percaya. Saudara, saya tadi diingatkan Tuhan tentang 10 tulah yang ada di Mesir, saudara. Dikatakan begini, saya ingat bagaimana Tuhan katakan bahwa kita adalah minyak dan anggur itu. Tuhan katakan, aku mengususkan mereka. Nah saudara, di dalam 10 tulah itu sebentar lagi kita akan Paskah. Amin. Sebentar lagi kita akan Paskah. Saudara tahu arti Paskah? Passover. Artinya dilalukan oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya setelah kita pulang dari Israel, saudara. Saudara, dikatakan waktu Paskah mereka memotong apa, saudara? Mengorbankan domba. Domba berbicara tentang Kristus. Dan darahnya itu dioleskan di atas ambang pintu dan di tiang dari para pintu itu, saudara. Dan dikatakan Tuhan mendatangkan pemusnah berjalan di antara Mesir itu, saudara. Dan seluruh anak-anak sulung mati. Tetapi rumah yang ada tanda itu, yaitu darah anak domba, mereka dilalukan oleh pemusnah itu, saudara. Saya beritahu, saudara. Saudara, dunia ini sedang bergoncang hari-hari ini. Tapi Tuhan katakan mataku tertuju kepada kita semua. Yang menyembah memuliakan Dia. Kasih tepuk tangan bagi Dia. Saudara, saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena dari awal tahun Tuhan bilang gini, aku akan melalukan, aku akan melalukan. Saya gak ngerti, saya bilang Tuhan, dunia ini aman-aman saja. Apa yang mau dilalukan? Berarti ada bencana besar apa? Saudara, kita dengar corona ini, saudara. Saudara, kita belajar kayak, ya kita nggak berdoa bahwa Menteri Kesehatan kita asal, tetapi dia ada iman, ada juga apa, saudara, ada juga ilmu. Amin. Sama-sama dikombin berdoa bagi bangsa ini. Saya percaya bangsa kita bisa bertahan hari karena doa orang benar. Besar kuasa. Saya kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saudara, jadi umat yang tetap kuat dan berdoa. Imanmu, saudara, jangan sampai runtuh. Jangan takut. Ketakutan. Kalau takut boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ketakutan. Kasih tahu. Yang ketakutan loh. Amin. Jangan sibuk seperti Marta, saudara. Tetapi belajar seperti Maria. Duduk dekat dengan kaki Tuhan. Tuhan, kau mau apa? Saudara, saya percaya. Orang yang seperti ini hidupnya pasti damai sejahtera. Amin. Apapun yang terjadi di luar sana, saudara. Saya percaya Tuhan akan pelihara kita. Kita akan melihat bagaimana penuaian besar ini terjadi. Yang paling penting adalah, yuk ngomong, saya adalah anggur dan minyak Tuhan. Dia akan khususkan saudara dan saya. Jangan khawatir, saudara. Berdoa, Tuhan, aku percaya. Perkataanmu menentukan apa yang kau akan terima di masa depan. Ayo kita bangkit berdiri. Apapun yang terjadi.